Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Christina Wiwinsia Tenggoro. Saya mahasiswa Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang dari tingkat 2A semester 4. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Gizi seimbang pada ibu hamil merupakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan ibu selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Gizi seimbang sangatlah penting terutama pada ibu yang sedang hamil, yaitu untuk keperluan dirinya sendiri dan juga janinnya. Pertambahan berat badan yang diharapkan pada ibu hamil. Pada trimester pertama, ibu hamil mengalami kenaikan berat badan sebesar 1 sampai dengan 2,5 kg. Karena pada trimester pertama ini terjadi pembentukan dan pertumbuhan otak, saraf, jantung, dan organ-organ reproduksi janin lainnya. Kemungkinan nafsu makan ibu pada trimester pertama ini berkurang karena mual-mual dan muntah. Pada trimester kedua, berat badan ibu mengalami kenaikan sebesar 5 kg. Karena pada trimester kedua, nafsu makan ibu biasanya sudah pulih sehingga berat badan meningkat rata-rata sebesar 0,35 sampai dengan 0,4 kg per minggu. Pada trimester ketiga, ibu mengalami kenaikan berat badan sebesar 4 sampai dengan 5 kg. Meski pada minggu ke-28, pertambahan volume darah ibu hamil mencapai puncaknya. Namun, secara keseluruhan, pertambahan berat badan pada trimester ini kembali melambat. Kebutuhan zat gizi selama kehamilan. Status gizi pada dasarnya merupakan akibat jangka panjang dari keadaan konsumsi makanan kita setiap hari. Untuk mengetahui status gizi ibu hamil, dilakukan pengukuran lingkar lengan atas, pertambahan berat badan, dan mengukur kadar hemoglobin. Yang pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan energi ditambah sebesar 15% dari kebutuhan sehari energi. Untuk mengimbangi peningkatan metabolisme, pertumbuhan janin, dan menjaga kadar glukosa darah tetap normal, ibu hamil membutuhkan energi karena peningkatan metabolisme basal dan aktivitas. Yang kedua, karbohidrat. Fungsi karbohidrat bagi ibu hamil yaitu sebagai sumber tenaga, yaitu dapat diperoleh dari jenis padi-padian, umbi-umbian, contohnya seperti kentang. Yang ketiga, protein. Penambahan protein sebanyak 17 gram untuk membangun jaringan pada ibu dan janin, yaitu perkembangan jaringan payudara, memperluas uterus, menambah volume darah, dan untuk mengantisipasi kehilangan darah selama proses pengiriman zat gizi. Yang keempat, lemak. Ibu hamil membutuhkan lemak sebesar 25% dari total energi. Yang kelima, vitamin larut air. Vitamin larut air memiliki fungsi yaitu yang pertama untuk mengimbangi adanya peningkatan metabolisme. Perlu penambahan vitamin B kompleks yang berperan sebagai koenzim pada proses metabolisme energi. Penambahan vitamin B1 sebesar 0,3 mg, vitamin B2 sebesar 0,3 mg, dan vitamin B3 sebesar 4 mg. Fungsi dari vitamin B6 yaitu membantu protein membentuk sel-sel baru, ditambah dengan 0,4 mg, vitamin B12 sebesar 0,2 mg, dan vitamin C sebesar 10 mg. Yang keenam, vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A. Penambahan vitamin A sebesar 300 per hari untuk mengoptimalkan pembentukan embrio. Sumber vitamin A berasal dari bahan hewani seperti minyak ikan dan kuning telur. Dan bahan nabati dari wortel, sayuran daun seperti bayam dan kangkung. Yang kedua, vitamin D.
Vitamin D memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Ibu hamil yang vegetarian perlu penambahan vitamin D. Vitamin D diperoleh dari paparan sinar matahari pagi dan makanan dengan tambahan zat gizi. Yang ketujuh, zat besi. Fungsi dari zat besi yaitu untuk pembentukan darah. Kegunaan dari zat besi yaitu untuk mencegah anemia akibat meningkatnya volume darah adalah 500 mg. Zat besi kita bisa memperoleh dari bahan makanan hewani seperti telur, hati, dan daging. Bahan makanan nabati seperti kacang-kacangan, kacang tanah, kacang kedelai, sayuran hijau seperti bayam, daun singkong, dan kangkung. Yang ketujuh adalah cairan. Air merupakan bagian tubuh yang terbesar. Hampir 3/4 dari berat tubuh adalah air. Ibu hamil dianjurkan minum air 2 liter per hari. Sumber air bagi tubuh ada 3 macam, yaitu melalui cairan yang diminum, melalui makanan, dan melalui metabolisme dalam tubuh. Yang kedelapan yaitu mineral. Mineral dibutuhkan untuk pembentukan darah dan tulang. Mineral berfungsi sebagai koenzim memungkinkan tubuh melakukan fungsinya seperti memproduksi tenaga, pertumbuhan, dan penyembuhan. Ada 15 macam mineral yang diperlukan tubuh seperti kalsium, ferrum, yodium, mangan, klorin, fosfor, belerang, seng, kalsium, dan sodium. Makanan yang mengandung mineral diantaranya adalah susu, hati, kuning telur, sayur-sayuran yang berwarna hijau, daging, dan ikan. Manfaat gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama, untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan. Yang kedua, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri. Yang ketiga, supaya luka-luka persalinan lekas sembuh dalam nifas.